Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal episode 123. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat sobat spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, bayangan iblis bertanduk menyerang langsung jiwa asal Wang Lin dan hampir mencabut kesadarannya. Dalam kondisi kritis, ia memanfaatkan ribuan buah ascension surgawi di sekelilingnya, mengekstrak esensi hingga membentuk cairan merah darah yang langsung ditelannya. Ledakan kekuatan pun terjadi, jiwa asalnya berhasil dipertahankan, bayangan iblis dihancurkan, dan penjara energi iblis runtuh sepenuhnya. Namun efek buah ascension surgawi belum mereda, mata Wang Lin memerah, dan kegilaan menguasai pikirannya. Ia mengumpulkan hampir 100.000 buah ke dalam tas penyimpanan, dan melesat menuju sumber dengusan dingin dari menara hitam. Setiap luka yang diterimanya justru memperkuat niat bertarungnya. Aura kematian menyelimuti tubuhnya, membuat tanah mengering dan kehidupan lenyap di setiap tempat yang ia lewati. Pasukan iblis yang dipimpin Zhisu salah menilai keadaannya dan melancarkan serangan. Dalam sekejap, Zhisu terbunuh dan puluhan ribu tentara iblis dibantai. Di Gunung Juta Setan, pengepungan besar juga dilakukan. Namun Jenderal Iblis Yindong tewas seketika oleh jari kematian. Sungai dunia bawah dipanggil, menelan para Jenderal Iblis. Sementara 100.000 prajurit berubah menjadi untayan energi pembantaian. Wakil Panglima tertinggi melarikan diri, tetapi akhirnya tewas di ibu kota, mengguncang seluruh negara setan api. Sementara itu, Wang Lin terus melesat dengan kekuatan yang semakin memuncak. Energi pembantaian memulihkan tubuhnya hingga mencapai puncak. Di menara hitam medan perang kuno, baju zirah iblis bersinar suram. Seorang lelaki tua mengenakan zirah itu. Bayangan bertanduk memasuki dahinya, dan kekuatan iblis bangkit sepenuhnya. Dengan kemunculan 3 penjaga iblis, pertarungan besar yang sesungguhnya pun akhirnya dimulai. Di episode selanjutnya, setelah melewati pegunungan 10.000 iblis, Wang Lin semakin jelas merasakan sumber dengusan dingin yang selama ini mengikutinya. Beberapa hari kemudian, sebuah gurun luas tanpa ujung terbentang di hadapannya. Puing-puing berserakan di mana-mana, tanah penuh retakan, dan angin membawa bau busuk yang menusuk. Mata Wang Lin memerah. Buah ascension surgawi telah mempengaruhi pikirannya selama berhari-hari, membuat kesadarannya meningkat tajam, namun juga mendorongnya ke ambang kegilaan. Saat ini, hanya satu dorongan yang menguasai dirinya, yaitu membunuh. Ia melesat seperti petir, langsung menerjang ke dalam gurun. Tiba-tiba, ledakan beruntun muncul dari tanah di bawahnya. Lonjakan tanah kuning melesat ke udara seperti paku tajam, mengurungnya dari segala arah. Namun, energi spiritual celestial di dalam tubuh Wang Lin berputar membentuk pusaran. Semua paku itu langsung hancur sebelum sempat menyentuhnya. Sesosok bayangan hitam melompat keluar dari tanah dan berdiri di atas sisa paku. Tubuhnya kurus dan sepenuhnya hitam. Ia merangkak seperti binatang, menatap Wang Lin dengan tatapan gelap sambil menjilat bibirnya. Tanpa ragu, Wang Lin menekan ibu jari kanannya. Jari kematian muncul sebagai cahaya hitam dan melesat ke arah sosok itu. Namun, makhluk tersebut justru membuka mulutnya lebar-lebar. Sebuah ilusi kepompong raksasa muncul di belakangnya. Cahaya hitam dari jari kematian disedot masuk dan ditelan. Kepompong itu menggeliat hebat. Pustula di permukaannya meledak, dan cairan busuk menyembur keluar. Cairan itu dipadatkan menjadi bola nanah, lalu dilemparkan ke tanah. Begitu meledak, nanah menyatu dengan bumi. Tanah dalam radius luas bergetar, lalu dinding nanah tebal menjulang dan menutup dari segala arah, membentuk bola raksasa yang menelan Wang Lin. Namun, dari dalam bola nanah itu, niat bertarung dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menembus keluar. Suhu di sekeliling langsung turun drastis, raungan teredam terdengar. Disusul cahaya pedang yang membelah bola nanah menjadi 2. 3 senjata muncul bersamaan. Sebuah pedang surgawi, sebuah pedang berharga dengan roh iblis samar, dan sebuah bilah setengah bulan yang memancarkan aura dingin. Di belakang ketiganya, Wang Lin berjalan keluar perlahan. Matanya merah menyala, dan niat membunuh serta niat bertarung telah menyatu menjadi cahaya misterius yang mengerikan.
Ketiga senjata itu melesat menyerang dua sosok di kejauhan. Salah satu sosok menghilang seketika, sementara yang lain mencoba melawan. Tanah bergetar hebat, luka-luka besar muncul di bumi dan meledak serentak, menciptakan gelombang kehancuran. Wang Lin melayang di udara, tubuhnya diselimuti energi spiritual celestial. Ia melangkah maju dan menembus ruang, langsung muncul di atas musuhnya. Dengan satu gerakan, untaian energi pembantaian menyelimuti ilusi kepompong di belakang lawannya. Kepompong itu direnggut paksa dan dilemparkan pergi. Kepompong itu meledak di udara, menyemburkan nanah ke segala arah. Dari ledakan itu, sosok lain terpaksa menampakkan diri. Namun, sebelum sempat menstabilkan diri, serangan kembali datang. Wang Lin kembali menekan ibu jarinya. Jari kematian muncul sekali lagi. Kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Cahaya hitam menembus segalanya, bahkan melampaui kemampuan lawannya untuk menelannya. Serangan lain datang dari belakang Wang Lin, cepat seperti angin dingin. Namun tanpa menoleh, ia mengeluarkan cambuk hitam pekat. Cambukan itu menghantam udara, diikuti jeritan kesakitan. Penyerang itu terpental, wajahnya tergores bekas cambuk merah darah, dan keterkejutan jelas terpancar dari matanya. Naluri Wang Lin sepenuhnya mengambil alih. Ia menekan telapak tangannya ke depan. Sebuah cetakan tangan raksasa muncul, membawa energi pembantaian yang mengamuk. Cetakan itu melesat dengan kecepatan luar biasa dan menelan musuh yang berusaha melarikan diri. Tubuh lawan itu meledak, lenyap bersama hembusan angin dingin. Angin lembut berembus, menggoyangkan rambut Wang Lin. Ia terus melangkah maju tanpa menoleh. Di hadapannya, tiga senjata melayang setia. Di belakangnya, hanya tersisa tumpukan daging dan mayat layu yang memancarkan aura kematian tanpa akhir. Di dalam menara hitam, cahaya hantu kembali berkelip tidak stabil. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang tak terhitung, ketakutan muncul di dalam cahaya itu. Jejak kekuatan yang baru saja muncul membangkitkan ingatan sosok lama yang sangat menakutkan. Hingga bahkan kesadaran di dalam menara itu ikut bergetar. Raungan menggelegar tiba-tiba mengguncang langit. Suara itu bukan hanya berasal dari satu orang, melainkan terasa seperti jeritan gabungan dari ratusan juta jiwa. Langit berubah warna, dan dunia seakan hanya menyisakan suara tersebut. Jiwa asal Wang Lin yang masih berada di bawah pengaruh buah ascension surgawi ikut bergetar. Di balik mata merah darahnya, muncul secercah kejernihan yang langka. Ia menoleh dan melihat awan hitam raksasa melaju dari cakrawala. Awan itu terbentuk dari fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing memancarkan kebencian dan keganasan. Di bawah awan jiwa itu, seorang pemuda berjubah hitam melangkah perlahan ke depan. Wajahnya tampak biasa, tetapi kebencian yang terpancar dari matanya sangat dalam. Sosok itu adalah Hu Pao, yang kini telah berubah sepenuhnya. Hu Pao meluapkan seluruh kebencian yang telah ia pendam selama 10 tahun. Penyiksaan, kehinaan, dan penderitaan di penjara gelap telah membentuk dirinya menjadi sosok yang haus balas dendam. Dengan mantra pemurnian jiwa dan ratusan juta fragmen jiwa yang telah ia kumpulkan, ia merasa berada di puncak kekuatan. Dalam pikirannya, Wang Lin kini hanyalah batu pijakan. Namun Wang Lin memandangnya dengan tenang. Perlahan, ia menyadari perubahan besar yang terjadi pada Hu Pao. Dalam waktu 10 tahun, kekuatan sebesar ini hanya mungkin dicapai dengan mengorbankan potensi dan umur hidup. Jalan yang dipilih Hu Pao adalah jalan pembakaran diri. Puncaknya tinggi, tetapi singkat. Amarah Hu Pao akhirnya meledak. Awan hitam di langit terbelah, dan jutaan fragmen jiwa melesat turun seperti banjir kegelapan. Namun saat Wang Lin mengangkat tangannya dan sebuah simbol muncul di telapak tangannya, semua fragmen jiwa itu tiba-tiba berhenti. Fragmen-fragmen jiwa tersebut menunjukkan rasa hormat. Mereka mengenali simbol itu sebagai otoritas sejati. Mantra pemurnian jiwa yang diajarkan Wang Lin sejak awal mengandung kendali mutlak atas jiwa-jiwa yang dimurnikan oleh para muridnya. Pada saat inilah kelemahan yang tidak pernah disadari Hu Pao sepenuhnya terungkap. Hu Pao kehilangan kendali. Koneksi batinnya dengan fragmen jiwa runtuh seketika. 100 juta jiwa yang seharusnya menjadi senjatanya justru mengelilingi Wang Lin dengan kepatuhan mutlak. Harapan yang dibangun selama 10 tahun hancur dalam satu momen. Kegilaan Hu Pao melampaui kegilaan Wang Lin sebelumnya. Amarah, keputusasaan, dan kebencian bercampur menjadi satu. Wang Lin mengangkat bendera 1 miliar jiwa. Fragmen jiwa di sekelilingnya menyatu, membentuk satu jiwa raksasa yang jernih seperti kristal. Dengan satu serangan, jiwa itu menghantam Hu Pao. Tubuh dan jiwa Hu Pao hancur bersamaan, lenyap tanpa sisa. Setelah semuanya berakhir, Wang Lin berdiri terdiam. Kejernihan dan kegilaan masih bertarung di dalam pikirannya.
Ia menoleh ke kejauhan dan melihat menara hitam berdiri megah dengan seorang lelaki tua berjirah hitam berdiri di bawahnya. Energi iblis yang memancar dari menara itu jauh lebih murni dan lebih menakutkan daripada energi iblis biasa. Wang Lin menyadari bahwa sosok di dalam menara adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Jiwa dan tubuhnya sendiri belum sepenuhnya menyatu dan kekuatannya masih belum stabil sepenuhnya. Efek buah ascension surgawi kembali mencoba menariknya ke dalam kegilaan. Wang Lin mendengus pelan, menekan dorongan itu dengan tekad. Ia mengangkat tangannya ke langit, memanggil sungai dunia bawah. Cahaya keemasan keluar dari dahinya dan berkumpul di tangannya, membentuk energi pedang Ling Tianhou. Pria tua berlapis baja hitam itu mengerutkan kening. Matanya bersinar terang saat ia menatap sungai yang terbentuk di langit, lalu beralih ke energi pedang yang tertinggal dari pedang Saint Ling Tianhou. Semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas keterkejutannya. Sungai itu mengandung dao yang unik, meski masih belum sepenuhnya matang. Namun energi pedang tersebut berbeda. Kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu murni dan menakutkan, seolah berasal dari seorang ahli yang telah melampaui batas biasa dan memasuki tingkat nirwana seterer. Wang Lin sengaja memperlihatkan dua kekuatan terkuatnya. Tujuannya bukan untuk menang, melainkan untuk mengguncang mental lawan. Kini pikirannya telah kembali jernih. Pengaruh buah ascension surgawi berhasil ditekan dan naluri bertahannya kembali muncul. Ia sadar bahwa pria tua ini, apalagi keberadaan misterius di dalam menara hitam, bukan lawan yang bisa ia hadapi secara langsung. Keheningan menyelimuti medan pertempuran. Hanya suara sungai dunia bawah yang mengalir di udara, menciptakan riak suara yang menekan. Pada saat itulah, perasaan ilahi yang sangat besar tiba-tiba keluar dari menara hitam. Tekanan itu begitu kuat hingga tanah mulai retak. Meski berhenti beberapa puluh meter di depan Wang Lin, Wang Lin segera menyadari bahwa sumber tekanan inilah yang sebelumnya melukainya berkali-kali. Jika bukan karena energi pembantaian dan jari kematian, ia mungkin telah tewas di perjalanan. Ia menyatakan bahwa cetakan telapak tangan yang ia gunakan berasal dari alam surgawi. Perasaan ilahi itu terdiam sejenak, seolah mengenang masa lalu, sebelum akhirnya memerintahkan agar Wang Lin ditangkap hidup-hidup. Tanpa ragu, pria tua berlapis baja hitam bergerak. Dengan kultivasi ascendan tahap akhir, ia melesat seperti kilat dan memanggil kekuatan angin. Tornado raksasa muncul seketika, menghancurkan tanah dan menyeret batu-batu besar ke dalam pusaran, lalu menerjang ke arah Wang Lin. Wang Lin mundur beberapa langkah dan menunjuk ke langit. Sungai dunia bawah langsung turun dari udara dan menyapu tornado tersebut. Setelah benturan keras yang diiringi energi reinkarnasi, tornado itu tersedot dan lenyap ke dalam sungai. Pria tua itu kembali menyerang. Kali ini dengan kekuatan guntur, langit menggelap, awan hitam berkumpul, dan seberkas guntur hitam menyambar turun. Wang Lin segera mengangkat kelingkingnya dan menggunakan jari dunia bawah. Sungai neraka bergerak mengikuti arah jarinya, membawa kekuatan reinkarnasi dan menghantam guntur tersebut. Ledakan besar mengguncang langit, sungai mulai runtuh, tetapi guntur hitam juga menghilang sepenuhnya. Tanpa memberi waktu, pria tua itu melanjutkan dengan hujan hitam yang turun seperti pedang. Wang Lin menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia tak mungkin menang dalam pertarungan langsung. Namun, ia memiliki sesuatu yang menentang hukum langit. Ia melangkah masuk ke dalam sungai dunia bawah dan menyatu dengannya. Sungai yang hampir runtuh kembali bangkit, membentuk gelombang raksasa dan berubah menjadi naga. Wang Lin berdiri di kepala naga itu. Raungan dunia bawah menggema, pemaksa hujan hitam hancur menjadi asap. Pria tua itu menggabungkan angin, hujan, guntur, dan petir menjadi satu serangan besar yang turun dari langit. Wang Lin menampar tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. 100 juta fragmen jiwa muncul dan langsung menyatu dengan sungai dunia bawah, membentuk jiwa sungai itu sendiri. Kini, sungai dunia bawah memiliki kesadaran. Ia bergerak seperti naga hidup, membawa dao Wang Lin, 100 juta fragmen jiwa, dan lebih dari 100.000 untayan energi pembantaian. Dengan kekuatan gabungan itu, sungai neraka menghantam mantra lawan secara frontal. Benturan kekuatan itu mengguncang langit dan bumi. Retakan muncul di mana-mana, seolah medan pertempuran kuno sedang terkoyak. Di tengah kehancuran itu, fragmen jiwa yang terkubur di bawah tanah terbang keluar. Wang Lin mengibaskan bendera jiwanya, menangkap jiwa-jiwa tersebut, dan menyatukannya ke dalam sungai dunia bawah. Melihat ini, ekspresi pria tua berlapis baja hitam menjadi semakin suram. Ia mengakui bahwa serangan sebelumnya hanyalah yang terlemah. Ia kemudian mengaktifkan dao sejati dari baju besinya. Melihat ini, ekspresi pria tua berlapis baja hitam menjadi semakin suram. Ia mengakui bahwa serangan sebelumnya hanyalah yang terlemah. Ia kemudian mengaktifkan dao sejati dari baju besinya.
Energi iblis keluar dari baju besi dan berkumpul, membentuk sebuah sabit jahat. Sabit itu memancarkan hukum yang melampaui kendali surga. Ruang di sekitarnya retak dan hancur saat sabit itu muncul. Ruang di sekitarnya retak dan hancur saat sabit itu muncul. Ilusi iblis bertanduk yang sebelumnya berada di dalam tubuh pria tua keluar dan menyatu dengan sabit, membuat senjata itu seolah hidup. Dengan jejak api iblis, sabit itu melesat ke arah Wang Lin. Di saat yang sama, Wang Lin mengangkat tangannya. Energi pedang Ling Tianhou berkumpul di ujung jarinya. Kekuatan pedang yang mampu menyaingi ahli tertinggi mulai terbentuk, menandai awal bentrokan yang benar-benar menentukan. Sabit yang terbentuk dari energi iblis baju zirah itu bukanlah senjata sempurna. Orang tua berlapis baja hitam tersebut bukan iblis sejati, sehingga energi jahat yang ia hasilkan tidak murni. Namun, roh iblis yang keluar dari dahinya adalah bagian dari jiwa iblis asli. Ketika roh iblis itu menyatu dengan sabit, senjata tersebut berubah menjadi sabit iblis sejati yang membawa dao iblis di dalamnya. Di hadapan sabit iblis itu, energi pedang Ling Tianhou dilepaskan dari jari Wang Lin. Begitu energi pedang muncul, langit langsung berubah warna. Segala sesuatu seakan berhenti. Angin, hujan, guntur, sungai dunia bawah, dan semua mantra lain langsung meredup di hadapan cahaya pedang tersebut. Energi pedang Ling Tianhou terlalu tirani. Kehadirannya saja memaksa semua kekuatan lain untuk mundur. Sungai dunia bawah kembali ke tubuh Wang Lin. Energi pembantaian runtuh, dan jiwa sungai kembali terurai menjadi fragmen jiwa. Mantra angin, hujan, dan guntur pun hancur satu persatu. Pusaran angin runtuh, guntur lenyap, dan hujan hitam jatuh tanpa daya. Inilah dao tirani milik Ling Tianhou, dao yang menekan segalanya. Sabit iblis menyerang dengan ganas, membawa dao iblis yang menentang langit. Ketika energi pedang dan sabit bertabrakan, bayangan Ling Tianhou seolah muncul di belakang energi pedang, sementara ilusi iblis bertanduk muncul di belakang sabit. Benturan itu langsung meruntuhkan tanah dan menciptakan retakan besar yang membelah bumi. Langit menjadi gelap, dan awan lenyap sepenuhnya. Ilusi iblis runtuh lebih dulu, disusul hancurnya sabit iblis. Energi pedang Ling Tianhou melemah, hanya menyisakan cahaya keemasan tipis yang masih mengandung dao tirani. Cahaya itu menyapu menara hitam, meninggalkan retakan yang semakin melebar. Begitu melepaskan energi pedang, Wang Lin segera mundur. Kini pikirannya telah sepenuhnya sadar. Ia tahu bahwa jika terus mendekat ke menara hitam, kematian pasti menantinya. Inilah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Orang tua berlapis baja hitam memuntahkan darah saat sabit iblis runtuh. Ia hendak mengejar, tetapi segera berbalik untuk menghadang energi pedang yang menuju menara. Meskipun ia bergerak cepat, energi pedang menghantam menara, menyebabkan menara itu bergetar hebat dan retak semakin parah. Energi iblis yang sangat pekat kemudian keluar dari menara dan memasuki tubuh orang tua itu. Tubuhnya membengkak, berubah menjadi raksasa setinggi puluhan kaki, lengkap dengan tanduk hitam di dahinya. Pada saat itu, ia tak lagi tampak seperti manusia. Ia segera mengejar Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin menyadari bahwa kemenangan dan kekalahannya sama-sama dipicu oleh buah ascension surgawi. Ia tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah bertaruh nyawa. Ia mengeluarkan pil jiwa darah dan menghancurkannya. Setetes darah biru muncul, lalu digabungkan dengan simbol rumit yang ia gambar menggunakan darahnya sendiri. Simbol itu kemudian ditekan ke dahinya dan dilempar jauh menembus kehampaan. Setelah itu, kejernihan di mata Wang Lin lenyap. Kegilaan dan niat membunuh kembali menguasainya. Ia berbalik dan justru menyerang raksasa berlapis baja hitam itu. Api mengerikan muncul dari dalam tubuhnya, menandakan kehancuran diri seorang kultivator ascendan. Ledakan yang dihasilkan tidak terbayangkan. Tubuh dan jiwa asal Wang Lin hancur bersamaan, menciptakan gelombang kehancuran yang mengerikan. Perisai iblis milik orang tua itu hanya mampu bertahan sesaat sebelum runtuh. Tubuhnya pun hancur oleh kekuatan ledakan tersebut. Dalam detik terakhir kehancuran dirinya, Wang Lin melepaskan satu pukulan terakhir ke arah menara hitam. Pukulan itu mengandung dao, kehidupan, jiwa asal, dan kehendak dewa kuno. Menara hitam akhirnya runtuh sepenuhnya. Dari puing-puing menara, muncul sebuah informasi hitam. Di dalamnya, seorang sosok duduk bersila. Baju zirah iblis menyatu kembali dan dikenakan oleh sosok tersebut. Lalu matanya terbuka. Jauh di kejauhan, setetes darah biru muncul dari kehampaan. Darah itu bergerak cepat, lalu perlahan berubah menjadi wujud Wang Lin. Pertempuran belum benar-benar berakhir. Sobat spoiler,
Itulah spoiler untuk episode 123 dari Donghua series Renegade Immortal. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.